Baik, kali ini saya akan membahas masalah pengecekan, perbaikan servo mesin bordir satu kepala. Ini motor servonya. Ini ada 3 bagian. 1 driver main sub atau servonya. Kedua stepper atau stepping driver yang sekaligus untuk stepper pergerakan ke atas bawah dan ke kanan kiri. Dan yang ketiga, ini driver untuk stepper motor cutting, pergantian posisi jarum, untuk hooking juga ada di sini. Dan ini ada bagian power supply yang akan memberikan supply dan membaginya ke setiap bagian. Termasuk ke bagian CPU. Bagian CPU-nya. Baik, yang akan kita bahas kali ini bagian driver motor servonya, main sub. Semua ini disuplai dengan tegangan 36 volt DC. Driver stepper, driver servo, dan juga kebutuhan lainnya. Nanti di sini di rangkaian regulator outputnya ada yang 5 volt, ada yang 24 volt, tergantung kebutuhan. Oke. Sebelumnya kita juga harus sediakan minimal alat seperti ini. Ini merupakan test pen DC dengan 2 lampu LED di dalamnya untuk indikator dan 1 resistor. Pemasangannya lampu LED 2 dibolak-balik dan resistor ke ujung. Ini ke ujung satunya. Minimal ada ini untuk alat pengecekan signal yang berfrekuensi rendah. Kalian juga harus sediakan clock generator. Fungsi daripada clock generator ini, dia akan membangkitkan signal dengan frekuensi tertentu yang bisa diatur di sini. Saya menggunakan ini dengan pembangkit microcontrol, atau Anda juga bisa membuatnya dengan Arduino atau dengan rangkaian sederhana IC-NE 555. Jika kalian membutuhkan alat seperti ini, kalian bisa komen di bawah atau hubungi nomor WhatsApp atau email. Silakan.
Oke, mari kita mulai. Ini bagian stepper drive. Ini bagian servo drive. Di sini ada beberapa konektor. Ada deep switch untuk kontrol tegangan output. Ini bagian modul FET 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena output driver servo ini menggunakan 3 fase. Jadi ada 3 konektor output, ada 3 pin U, V, W. Di sini juga ada microcontrol atau MCU-nya yang pasti chipset ini sudah diprogram dari pabrikan. Sini juga ada regulator power supply. Oke. Sini ada konektor output 5 volt. Di sini ada input 36 volt DC. Ingat, bila kalian mau mencobanya di luar mesin, ini konektor untuk 36 volt DC. Dengan posisi sebelah sini negatif, sebelah sini positif. Negatif, positif 36 volt. Ini ada konektor input untuk encoder yang nanti tersambung ke encoder motor servo. Di sini juga ada konektor input untuk menerima signal atau perintah dari CPU mesin bordir. Oke. Data atau signal per satu pin. Nanti kita bahas satu persatu. Di sini juga ada lampu indikator, ada yang biru dan ada yang merah. Yang merah ini menunjukkan error bila mana terjadi permasalahan di encoder ataupun di sirkuit bagian kontrol ataupun di bagian PA. Ini bagian PA atau penguat akhir modul FET. Sebelumnya kita periksa dengan teliti secara visual apakah ada komponen yang kelihatannya rusak atau hangus atau terpecah. Saya lihat di sini masih bagus, tidak ada permasalahan. Cek juga jalur-jalur antar komponen. Jangan sampai ada yang korosi, bisa jadi kena debu atau kena air tanpa sengaja yang akan menimbulkan korosi dan terputus jalur antar komponen.
Di sini ada deep switch untuk mengatur kecepatan, perbandingan kecepatan ataupun output voltase yang UVW jika kalian menggunakan berbagai tipe motor servo. Karena sebenarnya bila kalian memahami input signal dari encoder, kalian juga bisa menggunakan motor-motor servo lainnya. Tidak perlu satu set seperti ini. Jadi kalau kalian ada permasalahan di servo atau driver, kalian bisa membeli satu bagian ataupun bagian yang berbeda, tidak mesti sesuai, tidak mesti drivernya yang ini atau motor servonya yang ini. Sebenarnya bisa digabungkan dengan merek-merek lain. Asal kalian memahami signal dari encoder motor servo, dan juga kalian bisa mengatur deep switch di sini sesuai dengan karakteristik motor servo. Baik, kita mulai perakitan peralatannya dan persiapan. Ini menggunakan tegangan 5 volt DC, bisa menggunakan USB. Ini output dari clock generator. Sengaja saya sambungkan ke papan tes. Dan ada lampu LED, maksudnya untuk mengetahui nanti signal-signal yang keluar atau masuk dari driver servo. Masalah awal yang terjadi di sini, setelah saya mengecek atau mendiagnosa mesin satu kepala, ternyata servo drive berfungsi secara normal atau berputar tanpa ada suara kasar. Karena kalau ada permasalahan di encoder atau di driver unit, biasanya pergerakannya kasar, grek begitu kira-kira. Tapi ini halus. Hanya saja kalau dijalankan di mesin, baru 2-3 putaran langsung berhenti dan keluar encoder signal error. Kalian harus memahami untuk mesin satu kepala dan driver tipe ini, encoder yang dibutuhkan untuk mengontrol perputaran sub motor di mesin bordir mengambil daripada encoder motor servo. Jadi encoder motor servo ini berfungsi ke dua bagian, satu untuk kontrol kecepatan yang mengacu ke drivernya, dan ada 2 signal output yang dibutuhkan untuk masuk ke mainboard untuk mengontrol semua pergerakan di mesin bordir. Jadi kalau di mesin bordir yang besar itu ada satu rotary encoder yang biasanya menyatu di bagian sub as sub mesin dan terpisah dengan encoder motor servo. Kalau untuk mesin satu kepala ini, encoder untuk kontrol pergerakan mesin bordirnya mengambil dari encoder motor
servo. Jadi, yang saya sekarang mau coba perbaiki dan mengecek output dari motor servo atau driver servo yang mengacu ke bagian mainboard. Oke, kita mulai. Tapi sebelumnya, kalian harus atau saya akan mencoba untuk melakukan pengetesan perakitan. Ini ke motor servo yang encoder. Ini 32 volt DC. Kita coba. Kita beri tegangan. Oke. Ada lampu menyala hijau di sini. Dan lampu indikator yang merah dan biru mati. Yang merah ini menunjukkan error seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dan yang hijau ini mendeteksi signal input dari mainboard atau perintah running atau jalan. Jadi dia akan posisi mati dua-duanya di saat belum ada signal perintah atau encoder tidak bermasalah. Atau kita akan coba encodernya kita cabut dan kita berikan tegangan. Nah, ini dia. Ada lampu merah menunjukkan bahwa encoder belum terpasang atau ada permasalahan. Kita pasangkan kembali. Berarti encoder terdeteksi oleh servo drive bila mana lampu merah ini mati. Oke. Yang pertama harus kita tes dan cek. Saya akan menggunakan test pen yang sudah saya siapkan. Kita masukkan ke negatif. Kita tes bagian pin. Ini pin 1 negatif. Pin 1-nya negatif. Pin 2 positif. Dan ini menyala. Karena ini tadi kita kasih negatif. Dan kita tes di nomor 2 pin positif. Menyala. Normal. Nomor 3. Ini signal A plus dari encoder. Yang keempat, signal A min. Yang kelima, B plus. Yang keenam, B min. 7 data input encoder tidak dipakai, 8 juga tidak terpakai.
Ke-9 signal U positif dari encoder. Ke-10 data U negatif. Ke-11 data V positif. Seterusnya V negatif. Selanjutnya W positif dan W negatif. Oke. Selanjutnya kita akan cek satu persatu data atau signal dari encoder. Berarti kita akan coba ke bagian A positif. 1, 2, 3. Ini signal A positif. Lalu kita putar sedikit. Putar lambat as motor servo. Dan perhatikan di lampu LED. Ada kedipan. Ini menunjukkan bagian A positif berfungsi secara normal. A negatif juga ada berkedip. Jadi intinya semua data-data yang di sini silahkan coba cek. Bila mana ada berkedip, itu signal menunjukkan sudah bagus. Ini tidak terpakai. Bagian UVW. UVW dia berkedip tapi agak lambat. Semua harus ada berkedip tapi agak lambat. Baik. Kelihatannya ini setiap signal dari encoder sudah bagus. Yang A+, nah ini dia. Kenapa ada perbedaan dari UVW sama A+ dan B+? Karena A+ dan B+ ini ada 1000 signal atau 1000 kedipan dalam satu putaran mesin. Jadi benar-benar agak rapat. Seperti itu. Oke. Saya kira untuk bagian encoder ini sudah tidak ada bermasalah, ya. Tidak ada bermasalah. Yang saya cari signal output yang menuju ke mainboard. Konektor ini konektor yang terhubung ke mainboard atau CPU komputer mesin bordir dengan pin 1 negatif, nomor 2 frekuensi komen untuk mengatur kecepatan perputaran servo. Yang ketiga signal start atau untuk mengaktifkan servo. Yang keempat signal error. Signal error bila mana ada terjadi permasalahan di driver servo, dia akan memberikan perintah berhenti ke CPU mesin bordir. Nah, ini yang kedua dari ujung. Ketiga dari ujung. Ini memberikan signal 1000 pulsa per satu putaran untuk kebutuhan kontrol mesin bordir. Oke, saya cek. Nomor 1 tidak nyala, nomor 2 menyala. Oke.
karena nomor 2 ini positif 5 volt dan kita tersambung ke negatif. Yang kita perlukan yang kedua dari ujung sini, ini adalah signal output yang menuju ke mainboard. Kita cek, kita putar lambat motor servo. Ini dia, ada berkedip. Berarti output A dari encoder menuju ke mainboard sudah berfungsi untuk A. Oke, kita cek untuk B. Nah, ini dia. Yang B, signal B tidak ada berfungsi atau tidak menyala atau tidak berkedip. Berarti permasalahannya ada koneksi yang terputus atau komponen yang bermasalah yang menghubungkan dari encoder motor servo menuju ke konektor bagian yang akan disambung ke bagian mainboard. Oke, kita akan cari. Oke. Di sini terlihat ada debu untuk di plat kaca. Kaca ini berguna untuk penghalang infrared dan photocell. Jadi di kaca ini ada garis-garis penghalang sesuai dengan karakteristik atau spek daripada motor servo ini ya. Karena ini menggunakan 1000 pulsa, jadi ada 1000 garis dalam satu putaran lempengan kaca. Ini terlihat kotor. Kita gunakan tisu, nah, perlahan-lahan, dan kita putar ini. Kita putar sedikit-sedikit, dilap. Oke. Lapisan bawahnya juga. Oke. Bila mana ini ada kotoran atau debu, dia akan menghalangi garis, antar garis atau lubang untuk penghalang daripada sensor infrared, yang akhirnya output juga akan terbaca acak. Di sini kalian bisa lihat bagian output encoder. Ada U, V, W. U positif, U negatif, V negatif, W negatif. Jadi bisa dilihat di sini. Kalian cek aja, nanti kita outputnya akan cek apakah servo atau encoder ini berfungsi dengan normal. Karena motor servo terbagi dari 2 bagian. Di sini ada motor utamanya dan di belakang ada encoder. Fungsi daripada encoder di sini untuk mengontrol perputaran motor servo dan akan dibaca oleh driver unit servonya nanti. Kita lihat pin nomor 1 dari sini, kemana dia terkoneksi ke komponen. Nomor 1 ini masuk ke resistor, nomor 2 juga ke resistor. Oke, kita cek bagian resistor yang sebelah sini. Nah, ini
ternyata ada kedipan. Oke. Yang bagian B juga di sini ternyata ada kedipan. Nah, di resistor ini bagian outputnya yang terkoneksi ke pin nomor 1 sebelah sini nggak ada reaksi. Berarti kita dapat pastikan yang bermasalah adalah resistor ini yang terhubung ke pin nomor 1. Baik, kita akan coba ganti. Saya akan coba persiapkan dulu solder. Oke. Oke. Resistor ini sudah kita ganti. Kita akan coba tes kembali. Pin nomor 1 ternyata sudah ada signal berkedip. Nomor 2 juga sudah ada signal. Oke. Hasil perkiraan sementara, yang bermasalah adalah resistor yang terhubung ke pin nomor 1. Saya akan coba rakit untuk pengetesan. Karena kita pengetesan di luar mesin bordir dan tidak menggunakan mainboard mesin bordir, saya akan menggunakan perintah pergerakan atau signal dari signal generator yang sudah kita siapkan. Kita matikan dulu. Kita cabut karena ini sudah tidak terpakai. Ini signal output yang mengacu ke CPU mesin bordir, kontrol encodernya. Ini yang negatif nomor 7. Speed control nomor 6 dan start stop nomor 5. Kita coba hubungkan. Ini negatif. Ini control speed, output dari clock generator. Ini start stop. Start stop kita akan langsung sambung ke negatif bila mana diperlukan dalam pengetesan. Oke. Kita hubungkan tegangan atau power supply yang ke clock generator menggunakan USB. Di sini sudah terbaca. Ini kita hubungkan ke alat tes atau lampu LED yang saya buat di sini karena ini ada 2 output.
Kalian juga sebenarnya bisa menggunakan ini seperti tadi, cuman ini ada satu signal. Kalau ini lampu LED bisa 2 signal sekaligus. Saya hubungkan pula bagian positif agar lampu LED-nya menyala. Oke, dengan menggunakan lampunya agak dengan menggunakan 2 buah lampu LED, signal output dari sini terlihat bergerak. Mungkin agak silau ya. Coba saya tutup dulu. Agak silau ya. Oke. Ini pin output. Pin 1, pin 2 output. Saya sambung ke lampu LED biar terlihat jelas. Kita coba putar perlahan-lahan. Nah, di sini bisa kita lihat lampu. Kalau diputar ke kanan, dia akan bergerak dari A ke B. Dan bila kita putar ke kiri, dia akan bergerak dari B ke kanan. Oke. Kita akan coba setting clock generator. Ke frekuensi 200 Hz. Oke, kita enter. Kita lihat reaksi dan kita kasih negatif di bagian start stop servo. Oke, motor servo sudah berputar dengan suara yang halus, berarti motor servo driver sudah tidak ada permasalahan. Oke, kita naikkan menjadi 500 Hz atau 800 Hz, atau saya coba dengan 1200 Hz. Kita coba dengan 1200 Hz. Enter. Nah, ini dia. Pergerakannya lebih cepat. Dan kalian bisa atur sesuai kebutuhan berapa Hz. Maksimal untuk driver servo yang ini tuh sekitar 15-20 MHz atau kHz, bukan MHz. Ini sudah tidak lagi terlihat berkedip karena frekuensi yang keluar dari putaran motor seperti ini itu sudah
berkecepatan tinggi. Jadi untuk pengetesan lampu LED atau test pen LED hanya mampu di bawah sekitar 30 Hz. Oke, kita coba 10 Hz biar kita tahu fungsi daripada clock generator. Kita matikan dulu. Maaf, tangan saya masih bergetar karena masih merasakan sakit akibat terjatuh dari atap rumah. Ini masih agak bergetar. 1200 kita turun. Oke. Kita naikkan jadi 10 Hz. Oke, kita start. Kita tekan enter. Ini dia. Yang sebelah sini lampu kontrol yang saya koneksikan ke output daripada clock generator. 10 Hz kita masih bisa lihat berkedip 10 kedipan per detik maksudnya. Tetapi motor servo tidak bergerak, hanya bergetar. Karena motor servo ini minimal memerlukan 200 Hz untuk bisa terlihat berputar. Oke. Tekan lagi. Kita coba atur ke 1000 Hz. 1010 boleh. Kita enter. Oke. 1000 Hz berputar seperti ini. Dan lampu yang hijau di driver dia berkedip, tanda bahwa ada signal atau perintah dari eksternal. Oke. Baik. Osiloskop tersambung ke bagian output dari encoder yang menuju ke CPU. Kita akan coba motor sub kita putar sedikit-sedikit ke arah kanan dan kita lihat signal yang keluar. Nah, ini dia. Ini signal yang keluar dari encoder yang menuju mainboard. Kita putar ke kanan. Oke. Dan kita coba putar ke kiri. Ini dia. Jadi terlihat jelas bahwa waktu